Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru mengenai dunia pasar modal. Dan langsung saja kita memulai market outlook untuk perdagangan hari ini. Perdagangan terakhir di minggu ini yang dikarenakan adanya libur Idul Fitri, Selasa 11 Mei 2021. Jadi market akan mulai tutup besok tanggal 12, 13, 14 dan akan dibuka kembali tanggal 17 Mei. Kalau kita lihat tadi malam memang di penutupan market Amerika, ternyata market Amerika bergerak tidak sesuai dengan apa yang kami prediksikan pada market review kemarin. Jadi kalau pada market review kemarin kami cenderung memprediksi bahwa hari ini market kita akan berada 51% pada zona hijau. Tetapi kalau kita lihat hari ini, pagi ini, market Amerika tadi malam berada di dalam zona merah yang cukup lumayan dalam atau cukup lumayan memprihatinkan, di mana kalau kita lihat pelemahan saham-saham di Amerika ini dipicu oleh pelemahan saham teknologi yang cukup dalam hal ini Nasdaq yang melemah sampai 2,55% atau 350,4 poin ke 13.402. Dan pelemahan dari Nasdaq ini akhirnya menyeret S&P 500 juga mengalami pelemahan cukup dalam, yaitu 1,04% atau 44,2 poin ke 4.188. Dan akhirnya Dow Jones pun mengalami koreksi tipis 0,1% atau 34,9 poin ke 34.743. Sementara kalau kita melihat market Eropa adalah flat atau cenderung datar, di mana DAX Frankfurt mengalami kenaikan tipis 0,8 poin ke 16.400, sementara CAC Prancis mengalami kenaikan 0,5 poin atau 0,01% ke 6.386. Sedangkan FTSE 100 Index London mengalami penurunan 0,08% atau 6,03 poin ke 7.124. Kemudian kalau kita lihat US 10-year bond atau obligasi 10 tahun Amerika juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan 1,59% atau 0,025 poin ke 1,602. Sedangkan dolar indeks juga ikut menguat 0,062 poin atau 0,07% ke 90,295. Dan kalau kita lihat saat ini kurs rupiah sendiri sebenarnya cukup perkasa. Rupiah kembali menguat 87,5 poin atau 0,61% ke 14.197,50. Menguatnya rupiah inilah yang paling utama membuat sentimen positif untuk IHSG kita di pagi hari ini. Kemudian kalau kita melihat TLKM NYSE atau saham Telkom, PT Telkom kita yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau PT Telkom yang diperdagangkan di Amerika, kali ini mengalami pelemahan 0,25 poin atau 1,14% ke 3.200. Jadi kalau kita lihat Telkom, harganya di Amerika adalah 3.200. Kalau di Amerika sana adalah 22,54. Jadi
kalau di rupiah adalah 3.200. Kemudian EIDO, ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika, atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan dalam bentuk ETF, sejenis reksadana. Apa itu ETF, apa itu EIDO, Anda bisa googling, juga saham-sahamnya tentunya. Ternyata mengalami pelemahan yang cukup serius, 0,33 poin atau 1,49% ke 21,82. Dan tentu saja seperti biasa kalau EIDO tertekan atau melemah, ini akan membawa tekanan yang cukup dalam bagi IHSG kita hari ini. Kemudian kalau kita beranjak atau berpindah ke bursa komoditi, kita melihat bursa komoditi juga mengalami gerakan mix, di mana oil mengalami kenaikan 0,03% atau 0,02 poin ke 64,92. Gold mengalami kenaikan 0,34% atau 6,3 poin ke 1837,60. Timah kembali melemah 12,5 poin atau 0,04% ke 29.775. Sedangkan nikel mengalami penurunan cukup tajam 347,5 poin atau 1,92% ke 17.712,50. Sedangkan yang mengalami kenaikan cukup fantastis adalah batu bara, di mana kalau kita lihat batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Mei mengalami kenaikan 1,46 poin atau 1,51% ke 97,60 untuk mencetak new high-nya kembali. Kemudian untuk kontrak bulan Juni, batu bara Newcastle naik lebih tinggi lagi 2,3 poin atau 2,4% ke 98,25. Untuk batu bara Rotterdam, kontrak bulan Mei mengalami kenaikan 1,3 poin atau 1,58% ke 83,80. Sedangkan untuk kontrak bulan Juni, batu bara Rotterdam mengalami kenaikan yang juga lebih tinggi, yaitu 1,85 poin atau 2,23% ke 84,75. Sedangkan CPO mengalami pelemahan 1,36% atau 60 poin ke 4.365. Dan wood pulp tidak mengalami perubahan, tetap di 5.200. Lalu kalau kita berpindah sejenak ke opening dari market Asia, kita melihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang sudah dibuka saat ini berada dalam posisi 29.190,5 atau mengalami pelemahan 322,84 poin atau 1,09%. Indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang ini memang merupakan mirror atau cermin dari Dow Jones atau dari market Amerika. Kemudian S&P ASX 200 Sydney juga dibuka dalam zona merah mengalami pelemahan 30,6 poin atau 0,43% ke 7.142,20. Sedangkan Hang Seng Indeks Hong Kong dan China masih belum buka, tetapi Kospi Korea atau Kospi Seoul juga sudah dibuka mengalami penurunan cukup tajam juga 18,3 poin atau 0,56% ke 3.231. Lalu bagaimana dengan market Indonesia? IHSG yang cenderung akan mengalami tekanan jual karena ini adalah hari terakhir sebelum libur panjang. Kemudian kemarin IHSG juga sudah naik cukup tinggi. Dan kalau kita lihat hari ini market Amerika yang merah cukup dalam menekan market Asia untuk dibuka merah, dan EIDO juga mengalami pelemahan di atas 1%, maka kami memprediksi hari ini IHSG 52% akan berada di dalam zona merah. Demikianlah apa yang kami bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.